Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat kekuatan untuk menghadiri hasil atas nama Fatur Rahman. Dan tak lupa kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tim penguji, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar hasil atas nama Fatur Rahman dengan judul Implementasi Kebijakan Sistem Pelaporan Pajak Berbasis Elektronik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu. Kami buka. Untuk mengefektifkan waktu, saya mempersilakan Fatur Rahman untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Mohon maaf, kita mulai saja, langsung saja ke hasil penelitian. Bisa Bapak, Pak Nasrullah, Pak Roy. Langsung saja ke hasil penelitiannya. Baik Bu. Ya, disilakan. Baik Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Coba di mute dulu itu. Coba di mute yang peserta lain. Sudah Pak. Karena saya sudah buka, saya izin saya sholat dulu ya, Pak Roy. Bisa dilanjutkan sebentar kalau saya masih sholat. Boleh? Siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrullah punya coba di mute. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat hadir di ujian seminar saya atas nama Fatur Rahman, Stambuk B101-18162. Yang saya hormati, yang saya sebutkan namanya Ibu Ketua Ibu Dr. Mustaina MMSI, yang saya hormati Bapak Muhammad Roifandi SOS MAP selaku sekretaris, yang saya hormati Pak Nasrullah SOS MSI selaku penguji utama, yang saya hormati Ibu Dr. Haji Ani Susanti SOS MSI selaku pembimbing utama yang tidak sempat hadir, dan yang saya hormati Ibu Mukarama SOS MSI selaku pembimbing pendamping. Langsung saja saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Sistem Pelaporan Pajak Berbasis Elektronik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu. Pada hasil pembahasan, yaitu analisis dalam pembahasan ini merupakan data dan fakta. Mohon maaf Pak. Langsung saja ke bab 5, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah analisis dalam pembahasan ini merupakan data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan terkait implementasi kebijakan sistem pelaporan pajak berbasis elektronik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu yang disesuaikan dengan teori yang digunakan, yaitu teori dari implementasi kebijakan menurut George Edward Tree, yaitu ada 4. Yang pertama adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama komunikasi. Proses implementasi kebijakan sistem pelaporan pajak berbasis elektronik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu berdasarkan aspek komunikasi belum berjalan dengan baik. Meskipun penyaluran informasi terkait kebijakan sudah dilakukan, namun hal ini dapat dibuktikan dengan data pelaporan pajak secara elektronik bahwa pencapaian jumlah pelaporan pajak tidak stabil setiap tahunnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh masyarakat yang kurang sadar atas kewajibannya sebagai warga negara, sehingga biasa terjadi penumpukan jumlah pelaporan surat pemberitahuan
menjelang berakhirnya periode. Hal ini menyebabkan terjadinya server yang error dan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme dari sistem pelaporan pajak. Yang kedua adalah sumber daya, di mana proses implementasi kebijakan sistem pelaporan pajak berbasis elektronik di kantor pelayanan pajak Pratama Palu berdasarkan aspek sumber daya sudah berjalan dengan baik karena setiap pelaksana kebijakan memiliki pemahaman terhadap kebijakan yang dilaksanakan dan kantor pelayanan pajak Pratama Palu memiliki fasilitas yang mendukung kinerja sehingga mempengaruhi keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan. Selanjutnya yang ketiga adalah disposisi. Proses implementasi kebijakan sistem pelaporan pajak berbasis elektronik di kantor pelayanan pajak Pratama Palu berdasarkan aspek disposisi hasilnya cukup baik karena masih ada beberapa kendala, yaitu terkadang ada respon yang kurang cepat dari pegawai kantor pelayanan pajak Pratama Palu dalam melayani permintaan nomor e-fin kembali oleh wajib pajak. Yang terakhir adalah struktur birokrasi. Proses implementasi kebijakan berdasarkan aspek struktur birokrasi hasilnya sudah baik karena kantor pelayanan pajak Pratama Palu sudah melaksanakan kebijakan berdasarkan standar operasional prosedur dan telah memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Selanjutnya bab 6 kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum, implementasi kebijakan sistem pelaporan pajak berbasis elektronik di kantor pelayanan pajak Pratama Palu yang dikorelasikan dengan teori yang dikemukakan oleh George Edward Tree yang dikaji dari 4 aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi belum berjalan dengan efektif karena 2 aspek dari 4 aspek, yaitu komunikasi dan disposisi dalam menjalankan tugas terhadap implementasi kebijakan sistem pelaporan pajak berbasis elektronik di kantor pelayanan pajak Pratama Palu kurang maksimal, sehingga sarannya pada aspek komunikasi, yaitu kantor pelayanan pajak Pratama Palu harus selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui informasi mengenai kebijakan yang dilaksanakan dan harus menyiapkan beberapa cara untuk memberikan informasi sehingga seluruh masyarakat paham dan mengerti terkait kebijakan yang dilaksanakan, dan terus meningkatkan kualitas server demi mengurangi error jika pengguna mengakses secara bersamaan. Pada aspek disposisi, perlu adanya langkah yang harus dilakukan pegawai kantor pelayanan pajak Pratama Palu dalam merespon permintaan wajib pajak sehingga implementasi kebijakan sistem pelaporan pajak dapat terlaksana dengan efektif sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Baik, hanya ini yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selaku sekretaris mengambil alih ujian seminar hasil. Ya, mengambil alih untuk sementara ujian seminar hasil senama saudara Fatur Rahman. Untuk selanjutnya siapkan alat tulis, ya, dengarkan secara serius. Baik, Pak. Konsentrasi apa yang ada di hadapan Anda, ya. Jangan hiraukan yang lain. Ini persoalan etika, ya. Orang di sekelilingmu jangan dulu dihiraukan untuk sementara. Baik, Pak. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Nasrullah SOS MSI selaku penguji utama. Kepada yang terhormat dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Medan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sidang Ibu Dr. Haji Mustain MSI, Sekretaris Bapak Muhammad Roy Pandi SOS MAP, pembimbing utama Ibu Dr. Anis Susanti SOS MSI selaku pembimbing utama, ya, dan pembimbing pendamping yang saya hormati Ibu Mukarramah SOS MSI, yang saya banggakan saudara Pak Rahman, ya. Iya, Pak. Baik, Pak Rahman, ya, melakukan sebuah kajian, ya, atau riset penelitian, ya, kurang lebih sebulan, ya. Iya, Pak. Setelah proposal, Iya, Pak. beberapa hal yang
Siapa itu yang coba ini dulu itu yang ribut-ribut itu Pak Rahman. Ya Pak, sudah submit semua Pak. Oke. Sebelum saya masuk pada substansi, ada beberapa hal yang perlu saya sarankan lagi ya dalam hal teknisnya. Yang pertama, di hasil itu yang pertama yang Anda presentasikan atau paparkan itu matrik saran-saran dari semua tim penguji waktu proposal ya. Iya Pak. Ya, sedangkan saya sendiri saya sudah lupa apa yang saya sarankan dulu ya. Nah, itu yang perlunya kalau mau hasil ya. Ya, buatlah matriks bahwa dosen ini menyarankan ini saya sudah selesaikan begitu ya. Ya, ya karena bukan hanya Anda yang diuji ya, banyaknya yang mungkin kita mau ingat lagi bahwa ini yang saya sarankan. Oke, baik ya. Fatur Rahman katanya sudah meneliti, sudah meriset sebuah kajian atau penelitian tentang implementasi kebijakan sistem pelaporan pajak berbasis elektronik di kantor pelayanan pajak Pratama Palu ya. Ya Pak. Nah, setelah melihat judul ini, kebijakan apa yang Anda teliti? Ya, ini saya uji dulu ya. Kebijakan apa yang Anda teliti di sini? Baik Pak, kebijakan yang saya teliti itu Pak berdasarkan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 4 Ayat 1 huruf D dan Ayat 2 tentang kebijakan di bidang perpajakan Pak. Oke, boleh Anda sebutkan salah satu isi daripada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu itu ya, tentang yang mengatur tentang pajak berbasis elektronik ya. Bisa ya, Anda sampaikan sama saya salah satu isi daripada kebijakan itu ya. Yang ayat 1 huruf B Pak yang berbunyi perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik, dan ayat 2 perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan transaksi yang dilakukan melalui rangkaian perangkat atau prosedur elektronik Pak. Nah, ya artinya Anda paham ya yang Anda teliti ya, kan kebanyakan ya, biasa mahasiswa yang meneliti tentang kebijakan yang dia fokuskan adalah teori sebagai barometer untuk mengukur keberhasilan itu. Padahal ya, bukan Pak. Itu saja ya. Itu yang dipakai mengukur itu adalah isi daripada kebijakan itu ya. Ya, Pak. Ya, itu yang paling substansi. Apa fokus kajian Anda adalah tentang sistem pelaporan pajak berbasis elektronik ya. Nah, itulah yang Anda kuasai, ya Anda pahami apa isi daripada kebijakan itu. Oke. Ya, nah, selanjutnya ya saran. Nah, Anda ini kan penelitian Anda analisis kualitatif ya. Iya Pak. Kualitatif itu ya memang siap jual obat kalau kualitatif ya. Ya, seperti Anda bilang bahwa di abstrak Anda untuk menyimpulkan daripada penelitian Anda bahwa aspek komunikasi yang belum maksimal ya. Iya Pak. Nah, ini salah satu saran saya ingat dulu waktu proposal bahwa untuk melihat totalitas atau secara keseluruhan ya keutuhan daripada teori George aturan ketiga ini dari aspek komunikasi itu ada 3 aspek. Ya, yang pertama adalah transmisinya ya. Iya, transmisi dalam bentuk apa kebijakan itu dikomunikasikan kepada target group ya atau sasarannya. Nah, ini yang belum nampak ya yang ada. Dan yang kedua aspek dari komunikasi adalah kejelasan. Apakah dari pihak implementer atau ya untuk kebijakan itu ya ada kejelasan penyampaian komunikasi kepada masyarakat ya, target grupnya. Dan yang ketiga aspek komunikasi adalah konsistensi ya. Konsistensi. Nah, itulah yang Anda mau lihat di aspek komunikasi. Ya, ini kan baru hasil, nanti Anda nanti sisi masuk di hasil wawancara Anda ya. Bahwa yang Anda mau lihat di aspek komunikasi di yang 3 dimensi ini ya. Ya, transmisi, kejelasan dan konsistensi daripada pihak implementer. Ya, dan yang kedua saran saya di pembahasannya, Anda belum memahami juga di aspek yang terakhir ya, itu struktur birokrasi. Untuk melihat dari totalitas daripada teori
faktor ketiga ini di struktur birokrasi itu ada dua hal yang penting ya untuk dinilai. Yang pertama adalah ada namanya fragmentasi ya. Iya Pak. Fragmentasi ini apakah ya di pajak di kantor pelayanan pajak pertama ini ada koordinasi dengan lembaga lain ya dalam hal ini pelayanan elektronik ya. Itu yang Anda lihat. Dan yang kedua, saya kira Anda sudah jelaskan sini masalah SOP-nya ya, standar operasional prosedurnya ya. Ya, tapi itu tadi itu siapa tahu ada ya koordinasi antara lembaga ya dalam hal menangani pelayanan ini ya. Ini kan masih hasilnya bisa Anda perbaiki. Oke, baik. Nah, yang masukan yang selanjutnya, nah ini Anda kan menggunakan analisis data dari Miners dan Government ya dalam Sarjana 2014, di mana reduksi data itu diganti dengan kondensasi data ya. Ya sudah paham itu kondensasi data, Pak Tur Rahmat? Ya Pak, paham Pak. Ya, kalau begitu apa maksudnya itu kondensasi data? Ya karena saya lihat di hasil wawancaramu ini ya masih belum ada kondensasi ya. Ya, artinya kondensasi data ini masih data mentah ya. Jadi apa yang Anda hasilkan dari hasil wawancara dan informan Anda, apapun yang teman bilang itu yang Anda ketik berarti Anda tidak kondensasi data. Ya, itu kan baru data mentah ya. Iya Pak. Ya, kondensasi itu artinya diefektifkan lagi ya. Ya, sesuai dengan EYD ya Pak. Makanya banyak mahasiswa biasa itu apapun yang dibilang informan itu yang diketik. Itu yang salah. Jadi bukan di kondensasi data ya. Ya. Dan di pembahasan itu Anda sudah berikrar di metode penelitian ya. Ya, di teknik pengumpulan data. Apa itu? Teknik pengumpulan data Anda ada 3 ya. Iya Pak, deskriptif kualitatif. Pertama apa? Yang pertama apa? Yang pertama wawancara Pak. Tidak salah. Jangan dibalik ya. Iya, Itu bukan lagi namanya penelitian sistematis kalau yang kedua dijadikan nomor 1. Yang ketiga dijadikan nomor 2. Bukan tidak sistematis begitu. Yang pertama di teknik pengumpulan data Anda itu adalah observasi atau pengamatan ya. Iya Pak, baik Pak. Ya, betul atau benar? Benar Pak. Benar ya, iya. Baru wawancara baru, Pak. Dokumentasi Pak. Anda sudah itu karena ini adalah gunanya di poin ini untuk bagaimana melahirkan sebuah kesimpulan ya. Ya, Pak. Ini ya saya perhatikan di pembahasan ini seakan-akan Anda hanya mengacu kepada hasil informasi dari informan Anda membuat kesimpulan. Nah, Anda abaikan ini triangulasinya ya di teknik pengumpulan data Anda. Itu yang Anda kombinkan 3 aspek itu sehingga melahirkan sebuah kesimpulan dalam tiap aspek dari implementasi kebijakan itu ya. Ini juga kebanyakan mahasiswa di dokumentasi itu hanya diamanai bahwa foto-foto dengan informan, bukan begitu ya. Apalagi masalah kebijakan ini. Ya, yang diperkuat dengan dokumen-dokumen ya. Ya. Iya Pak, baik Pak. Ya kalau bisa dilampirkan umpamanya dalam pelayanan pajak berbasis elektronik ini pasti ada aturan-aturan yang mengatur tentang itu ya. Itu yang dilampirkan bahwa ini yang menerangkan bahwa ya. Jadi setiap mengambil sebuah kesimpulan dalam tiap aspek di pembahasan itu harus berdasarkan 3 dimensi tadi itu, 3 aspek itu. Hasil observasi atau pengamatan langsung Anda di lapangan ya, fakta empirik Anda di lapangan. Ya, ditambah dengan hasil wawancara, disertai dengan dokumentasi, itulah kesimpulan. Ya, sudah paham maksud saya sudah? Ya Pak, paham Pak. Jadi memang kalau analis kualitatif siap memang orang jual obat ya, ya dibilang efektif ya. Apa yang menyebabkan efektif begitu ya? Harus dinarasikan begitu. Ya, oke, sudah paham ya. Ini kan baru hasil ya. Nanti Anda kami hanya penguji, hanya berhak untuk menyarankannya. Nanti pembimbing yang ya berhak juga ya mengkapai apa dia dan juga bagaimana ya. Iya, karena
skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang ditantangkan oleh kedua pembimbing ya. Ya. Iya. Ya, jadi saya kira saya tidak panjang lebar lagi, intinya itu kalau masalah teknis-teknisnya nanti ada Pak Sekretaris ya, Pak Muhammad Roy Pandi yang bisa mengungkapkan itu, karena namanya kita ini tim penguji saling mengisi ya, tidak serta begitu bahwa pembahas utama yang mengungkap bukan begitu ya, bagi hasil ya, itulah hasilnya. Iya. Oke, sebelum saya kembalikan kepada pimpinan sidang, ada yang mau dikonfirmasi tentang apa yang saya sarankan tadi, Pak Rahman? Baik Pak, berarti pada poin komunikasi dengan struktur birokrasi tadi Pak, dalam hasil penelitian saya akan saya tambahkan Pak. Iya, tambahkannya, baik, karena itu kalau mau melihat secara utuh teori daripada ekor ketiga itu harus itu ada ya. Iya. Ya Pak. Yang terutama dari aspek komunikasi, karena itu yang Anda permasalahkan. Belum jalan maksimal. Nah, Anda belum uraikan apa yang saya mau minta sama masyarakat dan di lapangannya itu tentang aspek komunikasi. Ya, mungkin transmisinya mungkin dia dikomunikasikan lewat apa ya, surat kabar ke bagaimana ya, kalau ada ya. Kalau memang tidak ada, nah itulah yang tidak membuat tidak maksimal dari aspek komunikasi itu. Ya. Sudah paham, Pak Rahman? Paham Pak, paham Pak. Iya, karena ya yang jelas bahwa harapan kami sebagai penguji, Anda mengetahui dan memahami apa yang Anda tulis ya. Iya. Iya Pak. Iya, karena itu adalah tanggung jawab akademik Anda ya. Iya, Pak. untuk menyandang predikat sarjana administrasi publik. Iya. Iya. Satu lagi pertanyaan saya supaya Anda memahami ya, karena ini aura daripada administrasi ya. Mungkin Anda bisa menjelaskan apa ya kaitannya administrasi dengan kebijakan. Ya. Ya, apa kaitannya, apa relevansinya ya? Baik, Pak. Ya. Menurut saya, Pak, kaitan administrasi dan kebijakan adalah, Pak, di dalam kebijakan, untuk menjalankan sebuah kebijakan itu butuh namanya kerjasama, Pak. Sementara arti dari sebuah administrasi adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai satu tujuan, Pak. Gitu. Ya, Pak. Oke, saya belum puas ya jawaban Anda, dan saya kasih kisi-kisi Anda baca paradigma administrasi ya, supaya nanti Anda paham di situ bahwa kaitannya administrasi dan kebijakan. Oh ya ini ya, ya karena itu grand teori kebijakan itu berasal dari administrasi ya. Ya nanti Anda pahami ya, baca lagi paradigma administrasi ya, 1-5 ya. Ya. Iya Pak, baik Pak. Nanti kalau dia tutup saya tanya lagi, kalau Anda tidak tahu ya tanya sendiri ya. Iya, nanti di paradigma ke-5 barangkali sisi ya Anda itu memahami bahwa ini asal mulanya kebijakannya ada kaitannya dengan kebijakannya. Pak Rahman. Iya Pak. Oke, baik. Ada lagi yang mau dikonfirmasi? Baik Pak. Hanya itu saja Pak. Ya baik Pak. Oke, baik. Saya kira itu dari saya. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang Ibu Dr. Rajim Steiner. Terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan pada Bu Dokter ya. Terima kasih. Pak Roy, saya ambil alih Pak Roy. Ya. Oh iya, Pak. Ya, Bu, maaf ya, Pak Bu. Roy pada tadi yang persilakan saya. Maaf Pak Roy. Ya. Iya. Saya kembalikan sudah ya dari ke sekretaris. Iya, sudah ada Ibu Ketua. Oh iya, mantap. Terima kasih Pak Dr. Nasrullah. Amin. Untuk kesempatan berikutnya saya mempersilakan Pak Roy. Silakan Pak Roy. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Yang saya hormati tim penguji yang pada siang hari ini berkesempatan hadir, meskipun dalam kesempatan ini tim kedua pembimbing tidak sempat hadir, bahkan Ibu Mukarrama sekarang sudah tidak ada lagi. Tetapi itu tidak menghalangi Anda untuk tidak ujian hasil, seminar hasil pada hari ini. Baik, saya ingin bertanya kepada Fatur Rahman. Ya, Pak. Berapa lama Anda penelitian? 2 bulan lebih, Pak. Anda penelitian 2 bulan lebih, atau 2 bulan lebih itu sudah dengan olah data? Sudah dengan olah datanya, Pak. Anda di lapangan berapa lama? 1 bulan, Pak. Terhitung aktifnya 1 bulan, Pak. Aktifnya 1 bulan. Dalam 1 bulan itu apakah tiap hari ke sana? Tidak, Pak. Karena kantor pajak sendiri, Pak, mereka untuk meneliti di sana, Pak, harus mengajukan melalui riset, Pak. Bagaimana? Untuk meneliti di kantor pajak, Pak, mereka dorong suruh saya, Pak, untuk mengajukan ke riset, Pak. Riset? Iya, Pak. Programnya mereka itu? Iya, Pak, programnya dorong, Pak. Jadi mereka akan memberikan data kepada kita apabila kita disetujui oleh riset sendiri, Pak. Oke. Ya. Dari hasil penelitian Anda, apa yang Anda temukan? Fenomena apa yang Anda temukan? Baik, Pak, dari hasil penelitian yang saya temukan, Pak, dari hampir sama dengan hasil observasi yang saya lakukan, Pak, yaitu masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami bagaimana mekanisme dari pelaporan pajak berbasis elektronik ini, Pak. Siapa yang belum memahami? Masyarakat, Pak, karena bisa dilihat dari data bahwa pelaporan pajak tidak stabil setiap tahunnya, Pak. Ada datanya? Ada, Pak. Di halaman? Pada halaman 58, Pak. Di 57, Pak. Lima tujuh. Iya, Pak. Tabel ya? Iya, Pak, tabel, Pak. Nah, coba jelaskan maksudnya tabel ini. Baik, Pak, maksud dari tabel ini bahwa pelaporan pajak dari e-filing, e-form, dan ISPT sendiri, Pak, setiap tahunnya tidak mengalami kenaikan yang begitu signifikan, Pak. Bahkan pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021, Pak. Angka-angka ini apa ini? Persentase apa ini angka-angka ini? Angka ini, Pak, yang saya minta data di kantor pajak bahwa ini adalah data pelapor pajak yang melaporkan pajak melalui sistem elektronik, Pak. Berarti maksudnya di tahun 2000 e-filing di tahun 2019 itu 50,34 Iya, Pak. itu apa itu? Itu persenkah atau apa? Atau Itu jumlah orang? Jumlah orangnya, Pak. Jumlah orangnya? Iya, Pak. Data yang saya terima melalui riset itu, Pak. Ini kan ada SPT itu kan ada 2 jenis, ya? Iya, Pak. Perorangan dan badan. Iya, Pak. Yang Ya, ini yang badan saya itu minta, terbagi lagi. Badan itu Iya, Pak. terbagi lagi. Dia perusahaan, dia juga bisa ormas. Nah, itu. Jadi apakah e-filing ini, e-form, dan SPT ini sudah tergabung? Atau bagaimana? Kalau untuk itu, Pak, saya sebenarnya belum bertanya ke mereka, tapi yang saya minta di e-filing itu, Pak, melalui web itu saya minta data pribadinya, Pak,
maksudnya orang pribadi. Jadi saya hanya dikirimkan file berupa tabel seperti ini, Pak. Nah, harusnya itu Anda perjelas itu. Kan? Apalagi kan Anda kan pakai kualitatif. Baik, Pak. Kualitatif itu kan wawancara mendalam. Digali sedemikian rupa untuk mendapatkan informasi yang betul-betul real di dalam penelitian Anda ini. Itu kan karena bisa dikatakan bahwa judul Anda ini menarik sebenarnya. Iya, Pak. Ya. Kalau oke. Jadi tadi Anda bilang bahwa hampir sama dengan hasil observasi. Kalau hampir sama berarti tidak sama. Ya. Iya, Pak. Ya, kalau hampir sama, ya berarti tidak sama. Hah. Gimana ketidaksamaan Iya, Pak. itu? Ketidaksamaannya, Pak, ada beberapa yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini, Pak. Yaitu pada hal disposisinya, Pak. Ternyata di lapangan masih ada wajib pajak yang kadang lupa dengan nomor EVIN-nya, Pak, sehingga meminta kembali kepada pegawai pajak. Namun itu biasa mendapat respon yang lambat, sehingga hal ini juga memperlambat untuk melaporkan pajak, Pak, sehingga terkadang terkendala itu, Pak, sehingga terjadi penumpukan pelaporan pajak, Pak. Itu hasil observasi atau hasil penelitian? Ini sudah hasil penelitian, Pak. Kalau hasil observasi hanya bagian bahwa wajib pajak kurang memahaminya, Pak. Oke. Berapa di abstrak itu? Ya, ini berapa kata ini? Abstrak Anda? 200-an, Pak. Apa benar ini 200-an? Yakin Anda Iya, ini Pak. 200-an? Hah? Rahman? Ya, Pak. Berapa kata ini abstrakmu? Kamu yang tulis ini? Sekitar 300. Iya, Pak, saya sendiri yang tulis, Pak. 300, Pak. 300 kata? Iya, Pak. Lebih, Pak. Nah, lebihnya berapa? 306 saja, Pak. 306. Oke. Harusnya itu di dalam aturan penulisan abstrak itu minimal 150 kata. Ya, Pak. Minimal 150 kata dan maksimal 300 kata. Kalau lewat dari situ, maka itu bukan dikatakan abstrak. Coba bilang dulu sama temanmu yang di sekitar, jangan ribut. Jangan ribut. Baik, Pak. Kalau orang masih ribut, suruh keluar saja. Ya, Pak. Itu 300 kata. 300 kata ini, Pak, sudah termasuk kata kunci, Pak? Ya, sudah termasuk kata kunci. Iya, Pak, 306, Pak. Ya. Agak ditekan lagi ya. Bagus ya. Baik, kalau Pak. Posisinya di 250. Baik, Pak. Nah, untuk menekan itu, saya lihat abstrakmu ini setelah saya baca-baca, banyak sekali kalimat yang tidak perlu. Abstrak itu kan inti daripada penelitian. Ya, Pak. Abstrak itu adalah gambaran kunci daripada penelitian Anda. Ya, enggak perlu lagi kamu misalkan di sini. Pada aspek komunikasi, hal ini dapat dilihat dari aspek komunikasi yang belum sepenuhnya maksimal.
Ya, Pak. Kamu baca tidak itu? Baca Pak, ada Pak. Karena meskipun di kantor pelayanan pajak Pratama Palu sudah melakukan penyaluran informasi terkait kebijakan melalui sosialisasi. Nah, hal itu tidak membuat laporan pajak secara elektronik meningkat secara signifikan. Sampai di situ saja, tidak usah lagi kau jelaskan hal ini dapat dibuktikan. Baik Pak. Itu nanti persoalan hal ini dapat dibuktikan itu nanti kau cantumkan di hasil dan pembahasanmu. Baik Pak. Intinya saja. Gitu? Nah terus Baik, Pak. penyaluran informasi terkait kebijakan. Yang di situ harus jelas kebijakan apa. Jangan orang Palu bilang jangan tak gantung bahasanya. Ya. Itu di abstrak. Ya, Pak. Yang kedua, jadi hapus saja itu. Hal ini dapat sampai stabil setiap tahunnya. Hapus saja itu. Ya, Mulai baik, dari Pak. hal ini dapat dibuktikan dengan data Ya, Pak. sampai tidak stabil setiap tahunnya. Hapus itu. Ya Pak. Hapus itu. Sampai di situ. Lanjut aspek komunikasi. Kamu kan sudah ngomong aspek komunikasi. Ya Pak. So, di atas kamu sudah ngomong yang pertama itu hal ini dapat dilihat dari aspek komunikasi. Kamu sudah ngomong tentang komunikasi. Selanjutnya aspek komunikasi juga dipengaruhi oleh masyarakat yang kurang. Itu hapus saja itu. Karena kamu sudah Iya, ngomong tentang aspek komunikasi di atas, nanti kau perbuat di hasil pembahasanmu. Iya, Pak. Supaya abstrakmu ini benar-benar abstrak kelihatannya, bukan koran. Ya, abstrak itu kata kuncinya saja, intinya. Inti dari persoalan itu, permasalahan yang Anda temukan. Nah, boleh juga masuk itu serta terjadinya server yang error. Nah, terjadinya server yang error ini masuk pada aspek mana? Saya masuk ke aspek komunikasinya, Pak. Nah, boleh dimasukkan itu karena itu penting, sangat penting. Itu ya. Sangat berpengaruh dari semua bentuk pelayanan. Kalau servernya error, maka semua pelayanan elektronik akan berpengaruh. Jadi, iya, Pak. Serta terjadinya server yang error itu jangan dihapus, tetapi dianu saja, sambung Iya, Pak, saja. baik, Pak. Ya. Di abstrak ini kenapa cuman 2 aspek kamu cantumkan? Karena saya ambil dari hasil penelitian, Pak, bahwa 2 aspek tersebut yang menjadi kendala, Pak. Menjadi kendala? Komunikasi dan disposisi? Iya, Pak. Ya, kalau Anda menjadi kendala komunikasi dan disposisi. Iya, Pak. Nah, hasil persentase Anda tadi menyatakan bahwa 2 yang bermasalah dan 2 yang tidak bermasalah. Bagaimana itu? Maksudnya, Pak? Coba lihat, buka dulu anumu. PowerPointmu buka dulu. Cantumkan di sini, di Zoom. Iya, Pak. Coba. Di kesimpulan, kalau tidak salah tadi itu. Coba kesimpulan. Baik, Pak. Mana kesimpulan? Ini, Pak, kesimpulan, Pak. Hah? Ini, Pak. Kesimpulan ini, Pak. Coba dibaca. Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum implementasi kebijakan sistem pelaporan pajak berbasis elektronik di kantor pelayanan pajak Pratama Palu dikorelasikan dengan teori yang dikemukakan oleh George Edward Tree yang dikaji dari 4 aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi belum berjalan dengan efektif. Karena 2 aspek dari 4 aspek, yaitu komunikasi dan disposisi, dalam menjalankan tugas terhadap implementasi kebijakan kurang maksimal. Berarti 2 bermasalah, 2 tidak? Iya, Pak.
Dua bermasalah, dua tidak ya? Iya, Pak. Kenapa yang dua itu kok tidak masukkan di abstrak? Setidaknya ada penjelasanmu di abstrak itu. Abstrak kan itu gambarannya supaya kita bisa ketahui yuk, ada apa dengan dua itu. Anda cuma Baik, Pak. mencantumkan dua yang bermasalah, tetapi yang tidak bermasalah itu Anda tidak cantumkan. Harusnya Anda cantumkan berdasar, ya setidaknya ada argumentasi yang bisa memperlihatkan bahwa dua yang bermasalah itu dan tidak bermasalah itu dicantumkan. Baik, Pak. Ya kami tahu, ternyata karena kalau sekilas kita baca, kalau kita membaca penelitian secara keseluruhan ini, kita cuma bisa melihat itu di abstrak. Sekilas kita baca, ternyata misalkan ternyata kau pakai 4 indikator misalkan, tetapi yang kau cantumkan di abstrak ini hanya 2. Nanti orang berpikir berarti cuma dua indikator dalam teori ini. Harusnya dicantumkan juga indikator Baik, Pak. yang tidak bermasalah itu. Nanti kamu jelaskan sehingga bisa kelihatan di situ. Baik, Pak. Gitu ya. Jadi abstrak itu usahakan ditekan di angka 250 kata. Siap, Pak. Nanti akan saya periksa itu ya. Iya, Pak. Coba jelaskan ke saya apa yang membedakan hasil penelitianmu dengan penelitian terdahulu. Yang Putri Ansilia itu dengan kamu. Itu dulu Baik, yang Pak. pertama. Dalam Putri Ansilia Bangun ini, Pak, dari hasil penelitiannya diketahui bahwa program e-filing dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak Pratama Medan Barat pada dasarnya sudah berjalan dengan baik, walaupun dalam penyediaan sumber daya masih kurang maksimal dan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang kurang mendukung. Berarti, Pak, perbedaan antara saya dengan penelitian dari Putri Ansilia Bangun ini adalah dia kalau dikorelasikan dengan George Edward Tree, dia bermasalah pada sumber daya, Pak. Karena dia mengatakan sumber daya yang masih kurang maksimal. Hasil penelitian Putri ini? Iya, Pak. Sedangkan kamu? Sedangkan saya, Pak, yang bermasalah adalah aspek komunikasi dan disposisi, Pak. Iya. Teori yang dia pakai apa? Donald van Meter dan Carl van Horn, Pak. Yang diukur dengan 6 aspek, Pak. Apa semua? Ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, Pak. Ini apa? Kamu dapat di mana ini, Putri punya? Di jurnal, Pak. Melalui Google Scholar, Pak. Google Scholar, oke. Yang kedua, Suci. Suci Astari, yaitu dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi, wajib lapor SPT terdaftar yang melapor pajak secara e-filing di KPP Medan Barat pada tahun 2017 ke 2018 realisasinya telah mencapai target yang ditetapkan. Jumlah tingkat kepatuhan wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan menunjukkan hasil yang maksimal, terbukti dengan presentasi dari pelaporan SPT secara e-filing, Pak. Oke. Yang bermasalah apa dia? Dalam penjelasan hasil penelitiannya, Pak, bahwa realisasinya dalam kebijakan sudah mencapai target, Pak. Oke, sudah mencapai target. Berarti kalau saya lihat tadi data di halaman 57 ini data yang kecantumkan, sepertinya kayak ini ya, kayak dolar. Maksudnya begini, 2019-2020 dia naik turun. Nah, sama lagi 2021-2022 juga naik turun. Pak. Ya begitu. Coba
Merawe itu Ambon. Ya. Coba di mute dulu itu. Rahman. Iya Pak, baik Pak. Ya. Mudah-mudahan temanmu yang sempat hadir bisa memahami ini, bisa juga ini ya. Coba jelaskan ke saya bagian alur pikir, gambar alur pikirmu itu. Baik Pak, bagian dari alur pikir adalah implementasi kebijakan sistem pelaporan pajak berbasis elektronik di kantor pelayanan pajak Pratama Palu yang dikorelasikan dengan kebijakan yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020 pasal 4 tentang kebijakan di bidang perpajakan ayat 1 huruf B dan ayat 2 Pak. Ya. Yang dikorelasikan lagi dengan teori implementasi kebijakan dari George Edward Tree yang terbagi menjadi 4 yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Dan diharapkan dari kebijakan ini akan lahir efektivitas laporan pajak berbasis elektronik, Pak. Apa namanya peraturan pemerintah yang pengganti undang-undang ada kau cantumkan kah di latar belakang? Ada Pak. Isi-isinya? Ada isinya Pak, saya jelaskan Pak. Oke, baik. Nah, saya ingin bertanya lagi, hasil wawancara itu data apa? Maksudnya Pak? Hasil wawancaramu itu kan ada di Iya, bab 4, di bab 5. Halaman 58. Iya Pak. Hasil wawancara itu data apa? Kualitatif Pak. Kamu tidak paham ya tulisanmu ya? Coba baca di halaman 41. Baik, Baca Pak, itu, tunggu, baca itu data, jenis Pak. data. Baik Pak, data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari para informan yang memahami persoalan yang diteliti dengan tujuan memperoleh data sesuai kebutuhan penelitian. Yang kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara seperti buku, teoritis, dokumen, atau catatan tertulis, Pak. Nah, data primer itu bagaimana? Data primer seperti wawancara juga, Pak. Nah, itu yang saya bilang tadi. Baik, Pak. Hasil penelitianmu itu, wawancara itu adalah data primer. Nah, karena cuma data primer, di hasil penelitian Anda, namanya hasil penelitian berarti ya ada hasil-hasil yang Anda temukan, baik itu data primer maupun data sekunder. Ya, Pak. Tapi saya tidak melihat di hasil dan pembahasan ini, saya tidak melihat data sekundernya. Ada yang kau cantumkan di bab 4, deskripsi wilayah atau lokasi penelitian. Tetapi setelah saya lihat-lihat, tidak ada kaitannya dengan penelitian Anda. Kecuali di halaman 57. Data itu, tabel itu yang kuperlihatkan. Nah, itu juga memang data sekunder, ya, memang itu data sekunder. Tapi yang saya maksud adalah data sekunder yang berkaitan dengan masalahmu. Misalkan data sekunder itu misalkan ini sudah di halaman 57. Orang-orang yang terdeteksi, yang terdata tahun 2019 sampai 2022 itu melaporkan wajib pajaknya. Harusnya masuk di situ.
Baik, Pak. Dan itu juga pun terbagi, SPT itu terbagi perorangan dan lembaga. Harusnya juga itu dicantumkan datanya supaya lebih jelas. Iya, Pak. Baik, Pak. Itu ya, data sekunder yang berkaitan dengan penelitian Anda. Menulis pakai apa ini? Kamu menulis pakai apa? Aplikasi? Aplikasi Mendeley, Pak. Siapa yang bimbing? Kemarin Pak Hasan, Pak. Sebelum Pak Hasan ke Malaysia, Pak. Oke. Oke. Jadi itu saja dari saya, Ibu. Saya kembalikan Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ibunda. Hai, Sudah Bunda? Ya. sudah mimpi satu kali. Mimpi saya. Oke, terima kasih Pak Roy. Karena sudah tuntas dari Pak Roy membahas dari mulai abstrak sampai dengan kesimpulan. Fatur Rahman itu diperhatikan ya, catatan dari saran dari Pak Pembimbing, Pak Nasrullah dengan saran dari Pak Roy. Karena saya dengar-dengar berkaitan dengan penulisan mulai dari yang Pak Nasrullah melihat dari 4 aspek, 4 faktor, komunikasi, disposisi, birokrasi, dan sumber daya manusia. Itu juga apa yang disampaikan dari Pak Roy tentang 4 aspek itu. Kemudian dari keempat aspek itu ada 2 yang menunjang pelaksanaan implementasi apa kata gue bahas? Implementasi pelaporan sistem pelaporan pajak. Ada 2 yang tidak menunjang. Biasanya dalam penelitian tentang implementasi, kalau komunikasinya bagus, itu semuanya bisa bagus. Kalau komunikasinya tidak bagus, semuanya bisa berpengaruh di komunikasi. Tetapi tulisan ini justru komunikasi dengan disposisi yang kurang bagus ya. Yang bagus adalah sumber daya dan birokrasi ya. Sumber daya dan birokrasi. Jadi tolong nanti Fatur Rahman membedakan penghambat ya. Penghambat tadi ada yang kamu sampaikan bahwa ada 2 hal yang menjadi penghambat. Bukan jadi penghambat dia. Ini awalnya adalah kamu meneliti tentang faktor implementasi kebijakan. Jadi artinya 4 faktor implementasi kebijakan ini, keempat faktor ini yang bisa menunjang pelaksanaan sistem pelaporan pajak yang berbasis elektronik. Jadi artinya kalau ada 2 yang tidak bisa, yang 2 itu bukan penghambat, tetapi dia menjadi faktor ini belum menunjang, ya, belum menunjang. Kemudian saya dengarkan tadi ada kamu singgung tentang efektif. Nah, jangan langsung menyimpulkan efektifnya karena tidak ada pembahas di sini tentang efektif. Iya, Bu. Nah, efektif itu alat ukurnya lain, implementasi kebijakan alat ukurnya lain. Iya, Bu. Ya? Implementasi kebijakan alat ukurnya lain, efektif alat ukurnya lain. Jadi tidak sama. Kamu menganalisis tentang implementasi kebijakan, kemudian hasilnya efektif. Tidak bisa, karena alat ukurnya bukan alat ukur efektif. Ya, nah, jadi yang kesimpulanmu itu bukan efektif. Ya, kesimpulanmu karena 50 lah,
yang menunjang, 50 yang tidak menunjang. Bagaimana kesimpulannya kalau dia 50-50? Ya. Iya, Bu. Bagaimana kesimpulannya kalau 50? Cukup baik, Bu. Ya, cukup, ya, cukup. Nah, itu yang ambil kesimpulan cukup, jangan efektif. Baik, Bu. Ya. Oke. Berapa anumu ini? Iya, Bu. Ini orang melapor SPT bulan berapa? Ini, Bu, pelaporan SPT itu, Bu, berakhir setiap tanggal 31 Maret. 31 Maret. Iya, Bu. Terus kalau sudah melapor SPT lewat dari tanggal yang sudah ditentukan, ada punishment-nya? Itu hanya diperingatkan, Bu. Peringatan saja. Iya, Bu. Tidak ada punishment. Ada denda juga kayaknya, Ibu. Tapi hal itu kemarin saya lupa tanyakan juga. Ya, aku harus tanyakan kalau dia tidak membayar pajak karena ada yang di sini. Inilah mau dilihat faktor-faktornya itu. Kemudian kalau misalnya dia tidak membayar pajak, apakah ada dendanya atau bagaimana? Karena pajak itu adalah iuran kepada pemerintah, iuran rakyat kepada pemerintah yang sifatnya bisa dipaksakan. Jadi kalau sifatnya dipaksakan, ada punishment-nya kalau dia tidak membayar pajak. Jadi kamu harus tahu ada punishment-nya, apa sanksinya kalau dia tidak membayar pajak. Karena Pasti dia ada itu. dipaksakan. Jadi kau harus tanya apa sebenarnya yang diberikan dia sanksi. Sanksi apa ya? Kalau ada datanya itulah data sekunder yang berkaitan dengan masalahmu. Pajak. Baik, Pak. Terus kalau misalnya pernah ada, nah apa yang dia diberikan sanksinya? Karena kan kau punya permasalahan bahwa ada wajib pajak yang tidak membayar pajak, ya? Iya, Bu. Nah, itu ada wajib pajak yang tidak membayar pajak. Makanya kau melihat di sini sistem pelaporan pajak berbasis elektronik. Karena yang diketahui bahwa kalau laporannya pembayaran pajaknya yang dengan online itu berbasis elektronik biasanya agak mudah, ya. Pelayanannya yang 1 hari ya bisa jadi setengah hari. Pelayanan yang biasanya 2 hari bisa jadi 1 hari. Oke, dari saya cukup sekian. Nanti diperbaiki ini kamu punya ya. Tulisanmu ini diperbaiki. Iya, Bu, baik, Bu. Disesuaikan dengan saran-saran dari penguji. Karena nanti pengujimu itu walaupun pembimbingmu itu dia bertindak sebagai penguji. Baik, Bu. Oke. Tapi berapa lama ini, Bu? Itulah, berapa lama kamu kira-kira bisa? Seminggu? 2 minggu, Bu. 2 minggu, Bu. Iya, Bu. 2 minggu maksimal. Berarti ini tanggal berapa ini? Tanggal 24 Mei, Bu. 24 Mei. Berarti kalau lewat 2 minggu kau seminar ulang ya. Kalau lewat dari 2 minggu berarti kamu seminar ulang. 2 minggu ini maksudnya maksimal 2 minggu. Tapi kalau kau bisa di bawah 2 minggu ya silakan supaya kau bisa ujian dan tidak membayar lagi. Oke? Baik, Bu. Kau angkatan berapa, Kak? Angkatan 2018, Bu. Lama. Toh? Tidak, Bu. Masih mau menyumbang, Bu. Masih mau menyumbang ke universitas. Tidak apa-apa, menyumbang juga tidak apa-apa. Kalau 2 minggu dia, Bu, di sekitar tanggal 3 dia sudah harus selesai perbaikannya. Tanggal 3. Iya. Kalau 2 minggu. Sekarang kan tanggal 24. Ini tidak main-main ya. Kalau ini lewat dari kesepakatan, karena ini sudah ditulis di sini, Anda lewat, mengulang kembali. Baik, maksimal 4 minggu saja ya. Kan bisa 1 minggu, bisa 2 minggu ya. Begitu antisipasinya.
Dan ketua prodi kita itu tegas itu. Iya, 3 minggu saja, 3 minggu atau 4 Iya, minggu Pak. itu maksimal. Iya. Iya Pak, boleh Pak. Berapa? Biar maksimal Saya tulis 3 di sini minggu, kalau berapa? 1 minggu bisa kau selesaikan, boleh. Maksimal 3 minggu, tetapi boleh Iya, di 3 minggu bawahnya. saya kira ya. Oke. Ideal Ya, sekali itu. tulis maksimalnya. Oke, yang saya tulis di sini 3 minggu. Ya, Baik, maksimal Pak. 3 minggu. Dan kalau kau tidak mau membayar, kau betul-betul itu gunakan Iya, Bu. waktu yang sudah disepakati supaya Baik, Bu. kamu bisa ujian. Karena batas ujiannya itu sampai dengan 30 Juni. Tanggal 1 Juli kamu harus membayar. Iya Bu. Pelajaran baru lagi. Kamu harus membayar. Jangan seperti tadi ada masuk yang saya mau uji itu tidak membayar, dia belum membayar. Ya, tidak mau memenuhi kewajibannya. Jadi dan Pak Rahman mau- itu tadi yang disampaikan Ibu, itu adalah data sekunder yang dimaksud. Iya baik Pak. Data-data yang siapa sudah dikenai denda itu adalah data Iya sekunder Pak. yang berkaitan dengan Baik, punya Pak. penelitian. Baik Pak. Masih ada yang mau disampaikan? Sudah, Bunda, sudah. Sudah? Pak Roy? Ya Bu, itu aja Bu, sudah. Ada? Oh ya. Kalau begitu saya tutup saja ini ya. Terima kasih banyak pada Bapak pembahas Dr. Nasrullah Esos MSI, Bapak Roy Pandi Esos. Esos kah Pak Roy ini? Iya, Mas Estos. Esos MPA dan Fatur Rahman beserta dengan partisipan lainnya yang tidak muncul, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Seminar hasil atas nama Fatur Rahman dengan judul Implementasi Kebijakan Sistem Pelaporan Pajak Berbasis Elektronik di Kantor Pelayanan Pajak Pertama Palu kami tutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Fatur Rahman kalau Iya Bu. kemudian ada PowerPoint-nya ya. Ada Bu. Buatkan PowerPoint yang dibuat itu adalah saran-saran dari penguji. Baik Bu. Jadi ditulis namanya, dibuatkan matriks. Baik Bu. Apa? Ini kemudian daftar hadir dan berita acara. Oh, tahu kita lagi untuk kita semua saya. Itu nanti dimasukkan di bundelnya dosen masing-masing Baik Bu. Baik Bu. yang ada di ya. Iya Bu. Baik Bu. Jangan kamu cuma bilang baik-baik ya. Karena dosenmu juga butuh itu ya. Iya Bu. Saya pamit Bunda, Bapak Ibu. Saya juga pamit karena mengantuk mau sambung dulu. Iya Bu. Assalamualaikum Terima kasih Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Sudah sehat selalu.